down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Zulkifli dengan NPM 2021 1450 0680. Saya dari kelas R3I, Pendidikan Ekonomi Universitas Indah Prasta PGRI. Izinkan saya untuk memenuhi tugas microteaching mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Saya akan menjelaskan tentang materi efek substitusi dan efek pendapatan. Izinkan saya agar terpenuhi tugas microteaching mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Albertus M. Setyasetanto, SEME. Seperti yang kita ketahui bahwa harga merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya tingkat konsumsi barang dan jasa. Jika harga barang naik ceteris paribus, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan berkurang, begitupun sebaliknya. Pengaruh perubahan harga barang dan jasa yang diminta dapat dibagi menjadi dua, yaitu efek substitusi atau substitution effect, yang berarti efek karena perubahan harga suatu barang atau jasa menyebabkan konsumen mengganti barang yang harganya lebih tinggi dengan barang yang lebih murah. Efek pendapatan atau income effect. Efek pendapatan mengacu pada perubahan permintaan komoditas yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real konsumen. Efek perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. Perubahan harga akan merubah kemiringan kurva garis anggaran atau budget line, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Perhatikan ya. Gimana? Sudah diperhatikan kan? Nah, dalam gambar berikut, dimisalkan pada mulanya garis anggaran pertama adalah BL1. Garis itu disinggung oleh kurva indifferent IC1 di E1. Titik persinggungan tersebut menunjukkan keseimbangan konsumen mula-mula. Selanjutnya, dimisalkan pendapatan tetap, harga makanan tetap, tetapi harga pakaian berubah. Jika harga pakaian naik, maka kurva garis anggaran akan berotasi ke dalam pada sumbu X, sehingga terbentuklah kurva garis anggaran yang baru di BL2. Garis anggaran tersebut kemudian disinggung oleh kurva IC1 dan membentuk titik keseimbangan konsumen yang baru di E2. Sebaliknya, jika harga pakaian turun, sementara pendapatan dan harga makanan tetap, maka kurva garis anggaran akan berotasi keluar pada sumbu X, sehingga terbentuklah kurva garis anggaran yang baru di BL3. Garis anggaran tersebut kemudian disinggung oleh kurva IC3 dan membentuk titik keseimbangan konsumen yang baru di E3. Nah, kemudian masuk ke efek substitusi dan efek pendapatan. Perubahan harga barang dan jasa akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Respon konsumen dalam menghadapi perubahan harga ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, adapun efek substitusi atau pergantian komposisi komoditi yang dibelinya, yakni dengan memperbanyak komoditi yang harganya turun atau lebih murah dan kenaikan pendapatan real si konsumen sehingga dapat membeli barang lebih banyak. Untuk mengilustrasikan efek substitusi, kurangi saja dulu pendapatan si konsumen sehingga ia terpaksa kembali ke IC1. Jumlah pendapatan yang hilang tersebut sama dengan jarak vertikal antara BL2 dan garis merah putus-putus atau bayangan dari BL2. Dengan cara ini kita menghadapkan konsumen kepada harga-harga yang relatif baru. Konsumen sebelumnya diharapkan dengan harga-harga relatif awal yang ditunjukkan oleh besaran sudut garis anggaran BL1. Konsumen kemudian diharapkan dengan harga-harga relatif yang baru yang ditunjukkan oleh besaran sudut garis anggaran bayangan.
tanpa meningkatkan utilitas. Nah, di sini tidak ada efek pendapatan. Konsumen memperbanyak konsumsi pakaian untuk menggantikan sejumlah makanan. Ia bergerak ke titik E1 ke E2 yang dalam satuan pakaian ekuivalen nilainya dengan jarak horizontal dari jumlah pakaian sebesar 1 unit dengan jumlah pakaian sebesar 1,5 unit. Sekarang kita kembalikan pendapatan si konsumen secara penuh dan kita akan mengetahui beberapa tambahan pakaian yang dibelinya sehubungan dengan naiknya pendapatan real. Hal ini ditunjukkan oleh pergeseran dari E2 ke E3 yang dalam satuan pakaian sama dengan 1,5 unit pakaian dalam guru 3 kurang 1,5. Nah, pada gambar tersebut efek pendapatannya positif sehingga pakaian dikategorikan sebagai barang normal. Nah, terakhir, efek keseluruhan dari adanya perubahan harga pakaian ini ditujukan oleh pergeseran jumlah unit pakaian dari 1 unit menjadi 3 unit. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.